Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Teknologi Farmasi dan 12 Desain Komunikasi Visual Putri akan mempersembahkan dan mempraktikkan tata cara tentang tajhizul mayit atau merawat mayit. Ada 3 langkah penanganan mayat. Yang pertama, ketika sakaratul maut atau menjelang ajal. Yang kedua, saat setelah ruh dicabut. Yang ketiga, tajhizul mayit atau merawat mayat. Poin A. Sakaratul maut. Ketika orang yang sakit telah mendekati ajal, maka bagi orang yang merawatnya segera mengambil langkah 4M. 1. Menghadapkannya ke arah kiblat. 2. Menuntunnya membaca kalimat La ilaha illallah. 3. Membacakan surat Yasin dengan keras dan surah Ar-Ra'd dengan suara yang lirih. 4. Memberi minum. B. Setelah ruh dicabut. Setelah ruh dicabut, langkah yang perlu dilakukan adalah 10M. 1. Memejamkan kedua mata. 2. Mengikat dagunya ke atas kepala. 3. Melepaskan seluruh persendian. 4. Melepaskan pakaiannya. Kemudian menutup tubuhnya dengan kain yang tipis. 5. Meletakkan jasadnya pada tempat yang agak tinggi, semisal di atas dipan. 6. Menghadapkannya ke arah kiblat. 7. Meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya. 8. Membakar atau menaburkan wewangian di sekitar tempatnya. 9. Mengumumkan berita kematiannya. 10. Membebaskan segala tanggungan hutang atau lainnya. Poin C. Tajhizul mayit atau merawat mayat. Tajhizul mayit artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Dengan demikian, apabila ada orang Islam yang meninggal dunia, selain mati syahid atau bayi prematur, secara fardu kifayah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 4M. 1. Memandikan. 2. Mengkafani. 3. Mensolati. 4. Menguburkan. 1. Memandikan mayat. Syarat-syarat orang yang memandikan: harus sejenis atau punya ikatan mahram atau suami istri. Jika tidak menemukan syarat, maka mayat cukup ditayamumi dan orang yang menayamumi harus beralas tangan. Orang yang memandikan dan orang yang membantunya hendaknya orang yang dapat dipercaya atau amanah, serta mempunyai keahlian. Tempat memandikan harus sepi dan tertutup serta tidak ada orang yang masuk selain orang yang bertugas memandikan. Ditaburi wewangian seperti dengan membakar dupa dan lain sebagainya. Tata cara memandikan. Batas minimal memandikan mayat adalah dengan menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayat. Kemudian, mengguyurkan air secara merata pada seluruh tubuhnya. Termasuk anggota yang wajib dibasuh adalah sesuatu yang tampak dari kemaluan ketika duduk, dan bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dihitan, serta bibir kemaluan wanita yang kelihatan tatkala jongkok. Adapun cara memandikan mayat yang lebih sempurna adalah sebagai berikut. 1. Mayat dibawa ke tempat pemandian dan tubuhnya ditutup dengan kain tipis. 2. Mayat diletakkan di tempat yang agak tinggi, seperti dipan atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Sementara kaki orang yang memangku diganjal dengan batu dengan posisi kakinya orang yang berada di tengah agak merenggang. 3. Punggung mayat disandarkan pada lutut orang yang memangku dan pundaknya disanggah dengan tangan kanan dan diletakkan ibu jari pada tengkuk mayat untuk menyangga kepala agar tidak miring. 4. Perut mayat diurut menggunakan tangan kiri orang yang memangku secara pelan-pelan dan berulang-ulang agar kotoran yang ada di dalam perut dapat keluar. Setelah itu, mayat disiram dengan air yang banyak. 5. Mayat ditidurkan dengan posisi terlentang, kemudian dimiringkan ke kiri, kemudian ke kanan untuk dibersihkan kedua alat kemaluannya serta daerah sekitarnya dengan tangan kiri yang dibungkus kain atau sarung tangan, dan saat membersihkan atau menggosok-gosok aurat seperti anggota di antara pusar dan lutut bagi laki-laki juga harus menggunakan penghalang seperti sarung tangan atau kain, karena aurat itu haram dilihat dan haram disentuh secara langsung tanpa penghalang. Setelah itu segera disiram dengan air yang banyak. 6. Mengambil kain lain yang dibasahi untuk membersihkan gigi dan lubang hidung dengan jari telunjuk tangan kiri, serta membersihkan kotoran yang ada pada kuku, telinga, dan mata. Wudukan mayat persis seperti wudunya orang yang hidup, baik rukun dan syaratnya dengan niat
nawaitul wudu al-masnuna lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Dan diusahakan mulut mayat tidak terbuka agar air tidak masuk ke dalam. Kemudian mengguyur kepala mayat serta jenggot dan air yang dicampur daun bidara atau sampo. 8. Menyisir rambut dengan pelan-pelan. Apabila ada rambut yang rontok, maka sunnah diletakkan di kain kafan dan dikubur bersama mayat. 9. Mengguyurkan air yang telah dicampur daun bidara atau sabun ke anggota badan depan mayat sebelah kanan, mulai dari leher sampai kaki, serta menggosok-gosok tubuh mayat dengan pelan-pelan. Kemudian dilanjutkan bagian tubuh sebelah kiri. 10. Mayat dimiringkan ke kiri, lalu mengguyurkan air pada bagian belakang sebelah kanan, mulai tengkuk sampai ujung kaki. Selanjutnya, dimiringkan ke kanan, kemudian mengguyurkan air pada bagian sebelah kiri mayat, mulai tengkuk sampai ujung kaki. 11. Mengguyur seluruh tubuh mayat, mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni, tidak dicampur daun bidara atau sabun sebanyak 2 kali. Basuhan ini untuk membilas sisa-sisa daun bidara atau sabun. 12. Mengguyur seluruh tubuh mayat dengan air yang dicampur sedikit kapur barus yang tidak sampai merubah kemutlakan air sebanyak 3 kali dengan niat nawaitul husla an hadal mayyiti hadihil mayyitati lillahi ta'ala. Tahap selanjutnya yakni mengkafani mayat. Sebelum mayat selesai dimandikan, hal-hal yang harus segera dipersiapkan adalah kapas yang telah diberi wewangian dan kain kafan yang juga telah diberi wewangian. Untuk kain kafan yang lebih utama jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk mayat perempuan, disiapkan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari 2 lembar kain lebar, baju kurung, kerudung, dan sarung. Tata cara mengkafani. 1. Letakkan lembaran-lembaran kain lebar, baju kurung, atau sarung, dan kerudung. 2. Letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian di atas kain kafan dengan posisi terlentang dan posisi tangan disedekapkan. 3. Letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota-anggota tubuh yang berlubang. Anggota tubuh tersebut meliputi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga dan mulut. Selain itu, juga letakkan kapas pada kening mayat, kedua telapak tangan, di antara kedua pergelangan tangan, kedua lutut dan di antara jari-jari tangan, dan di antara jari-jari kaki, serta anggota tubuh yang terluka. 4. Kedua pantat mayat diikat dengan kain. 5. Kemudian, kain kafan dilipatkan dengan urutan. Yang pertama, melipatkan kain sisi kiri menuju ke kanan. Kemudian, melipatkan kain sisi kanan menuju ke kiri. Untuk melipatkan lapis kedua dan selanjutnya, caranya sama dengan langkah yang pertama. Langkah ini dilakukan setelah pemakaian baju kurung dan diusahakan kain pocong kepala lebih panjang. 6. Setelah semua kain kafan telah dilipatkan, kemudian ujung masing-masing kain kafan yang ada di kepala dan kaki disatukan, serta ditarik agar rapat. Setelah itu, mayat diikat pada bagian atas, tengah, dan kaki dengan diikat simpul, dan posisi ikatan berada di bagian kiri mayit. Untuk perempuan, ditambah ikatan pada bagian dadanya. Tahap yang ketiga, yaitu mensolati mayat. Syarat-syarat sholat jenazah. Mayat telah selesai dimandikan dan suci dari najis, baik tubuh, kafan, ataupun tempatnya. 2. Orang yang mensolati mayat telah memenuhi syarat sah melakukan sholat. 3. Jika sholat dilakukan di luar masjid, jarak antara mayat dan orang yang mensolati tidak melebihi 300 ziro atau 150 meter. 4. Orang yang sholat berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki. Bagi imam atau munfarid, orang yang sholat sendirian sebaiknya berdiri tepat pada bagian kepala mayat. Sedangkan bila jenazahnya perempuan, maka posisi orang yang mensolati tepat pada pantat mayat. 5. Tidak ada penghalang antara mayat dan orang yang mensolati. 6. Orang yang sholat berada di dekat mayat jika mayat yang disolati tidak goib. Rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Membaca sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir kedua. 6. Mendoakan mayat setelah takbir ketiga. 7. Salam.
Teknis pelaksanaan mensolati mayat. 1. Takbiratul ihram. Besertaan dengan niat. Niat untuk mayat perempuan yakni usolli ala hadal mayyiti arba'a takbirati ma'muman fardu kifayati lillahi ta'ala. 2. Membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, membaca sholawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wat talji wal maradi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyad minad danasi wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min adabil qabri wa fitnatihi wa min adabin nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap C. Proses pemakaman jenazah. Dalam penguburan mayat dikenal dengan dua jenis liang kubur. Yang pertama, liang cepuri, yaitu liang kuburan yang tengahnya digali seperti menggali sungai. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang lunak atau gembur. 2. Liang landa atau liang lahat, yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayat. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang keras. Setelah liang kubur disiapkan, berikutnya melakukan proses pemakaman dengan urutan cara sebagai berikut. Setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat untuk Indonesia pada arah selatan kubur. Kemudian secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda, dimulai dari kepalanya, kemudian diangkat dengan posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat. Lalu diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur yang telah bersiap-siap untuk menguburkannya. Hal ini bisa dilakukan oleh 3 orang. Yang pertama, bertugas menerima bagian kepala, orang kedua bagian lambung, dan orang ketiga bagian kaki. Bagi orang yang menyerahkan jenazah disunahkan membaca doa, Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi wa akrim manzilahu wa wassi' lahu fi qabrih. Dan bagi yang meletakkan disunahkan membaca doa, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenazah diletakkan pada tempat tersebut atau dasar makam dengan posisi menghadap miring ke arah utara. Tali-tali terutama yang ada pada bagian atas segera dilepas agar wajah jenazah terbuka. Selain itu, pipi jenazah ditempelkan pada tanah. Salah satu di antara pengiring pembaca azan dan iqamat di dalam kubur. Kemudian, mayat ditutup dengan papan. Disunahkan memberi atau memasang 2 nisan. Disunahkan menaburkan bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil, serta memercikkan air di atas makam. Selanjutnya, salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah mentalqin mayat. Orang yang mentalqin duduk dengan posisi menghadap ke timur dan lurus dengan kepala mayat. Sedangkan bagi pentakziah sebaiknya berdiri. Dalam pembacaan doa talqin, ini disunahkan untuk diulang sebanyak 3 kali.
Setelah selesai proses pentalkinan, pihak keluarga dan para pentakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang, akan tetapi tinggal sebentar untuk mendoakan mayat agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Baiklah, sekian dari kami kelas 12 Teknologi Farmasi dan kelas 12 Desain Komunikasi Visual Putri tentang tata cara tajhizul mayyit atau tata cara merawat mayat. Bila ada salah dan kekurangan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.